Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen setanah air yang saya hormati Pak Dr. Heru, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada malam hari ini ke dalam Zoom. Terima kasih sudah meramaikan dan tentunya webinar hari ini webinar yang ditunggu-tunggu untuk kita semua untuk mengupgrade ilmu terkait strategi sukses publikasi artikel di jurnal nasional dan internasional. Sebelumnya perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Randy Himansyah. Saya adalah salah satu tim dari Mahakarya Citra Utama Group. Ya, apa itu Mahakarya Citra Utama Group? Itu adalah sebuah lembaga tempat berkumpulnya dosen senasional dan juga mahasiswa-mahasiswi senasional untuk membahas beberapa hal, mulai dari pembelajaran terkait UKOM dan lain sebagainya. Tentu ada beberapa tujuan yang menjadi tujuan MCU ataupun Mahakarya Citra Utama Group. Salah satunya seperti ini, kita bisa upgrade ilmu sekaligus silaturahmi dengan dosen-dosen senasional. Ya, MCU itu bergerak di bimbingan belajar, penerbitan buku, dan juga aplikasi pembelajaran. Itu mungkin pengenalan dari saya yang mewakili PT Mahakarya Citra Utama Group. Dan malam hari ini kita bersama Pak Heru, Pak Dr. Heru Santoso Wahito Nugroho. Halo Pak Dokter. Halo, Assalamualaikum. Salam sehat Mas Randy dan seluruh Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Salam Sepertinya nggak ada mahasiswa nih Pak Dokter. Oh, nggak ada. Dosen semua. Oh iya, alhamdulillah. Luar biasa. Baik, tanpa berlama-lama karena saya juga udah penasaran nih, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Dr. Heru. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berikut salam sehat lahir batin, salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Pertama kali mari kita panjatkan rasa syukur karena kita telah mendapat karunia dari Yang Maha Kuasa sehingga bisa bertemu secara online difasilitasi oleh Mahakarya Citra Utama atau MCU, kemudian dengan peran aktif Bapak Ibu semua sebagai partisipan, kita semua belajar, saya juga belajar dari kawan-kawan semua. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa dan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian saya sekalian mohon maaf apabila selama penyampaian mulai saat ini sampai akhir nanti banyak kekurangan, intinya demikian. Langsung saja saya mau izin share screen. Apakah bisa dilihat? Halo? Kelihatan Pak dari Papua. Terlihat Pak Dokter. Ya, alhamdulillah. Malam hari ini ada webinar atau belajar bersama tentang strategi sukses publikasi artikel di jurnal nasional dan internasional. Sesungguhnya ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kita dalam acara yang sama, juga difasilitasi oleh Mahakarya Citra Utama atau MCU sekitar awal tahun 2022, kira-kira bulan Januari kalau tidak salah, yaitu tentang sukses menulis artikel di jurnal internasional. Nah, kalau pada saat bulan Januari kita sharing bersama tentang penulisan, mulai dari menulis judul, kemudian menata abstrak sampai dengan kesimpulan, dan seterusnya, serta jenis-jenis artikel yang memungkinkan dipublikasi, pada hari ini 10 Juni 2022 kita sesungguhnya
mau mempublikasikan karya yang sudah kita tulis, yang sudah kita latih bersama, latihan bersama pada bulan Januari yang lalu. Sehingga apabila kawan-kawan dulu pernah ikut dan mempraktekkan, sebenarnya ini tinggal bagaimana memasukkan ke sistem publikasi supaya didapatkan hasil publikasi yang sukses seperti itu. Sebelum mulai, saya mengenalkan diri dulu. Saya Heru Santosa Waitonugroho, seperti yang disebut oleh Mas Reddy tadi. Apabila ingin kontak, dengan senang hati ini ada nomor email, nomor telepon. Kalau WA jawabnya lambat, tapi kalau telepon ya insya Allah cepat. Ini media sosial. Nah, setiap hari saya bekerja sebagai dosen dan peneliti, kemudian mentor dan konsultan di beberapa lembaga ilmiah, juga mengelola sistem publikasi ilmiah, mengelola juga sebagai praktisi publikasi. Sehari-hari tugas utama di Poltekkes Surabaya, dipercaya sebagai ketua Forikes, kemudian ketua di Aloha, peneliti di International Society of Global Health, pengurus Himpunan Periset Indonesia, yang ini dinaungi oleh BRIN, tapi saya mengurus yang di Jawa Timur, kemudian ketua di HNST, kemudian peneliti di AISINDO, dan peneliti juga di IPMP, termasuk tim peneliti di PSJS UNER. Itu kira-kira kegiatan sehari-hari. Barangkali ada kawan-kawan yang kebetulan malam ini seasosiasi atau seafiliasi di antara beberapa ini. Semoga. Ringkasnya demikian. Saya percepat saja. Saya mohon izin untuk mulai. Kawan-kawan semua, pada dasarnya publikasi itu banyak ragamnya. Ini sudah saya singgung di beberapa pertemuan yang lalu. Antara lain adalah publikasi di jurnal dengan nilai 10 sampai 40. Hari ini kita berfokus pada artikel jurnal. Namun sebagai wacana kita tentu tahu ada publikasi di proceeding, ada publikasi sebagai buku referensi ilmiah yang nilainya 40, ada monograf 20, ada book chapter berbahasa Inggris 15, bahasa Indonesia 10, menulis artikel di media massa juga bisa dinilai 1, kemudian sebagai editor buku ilmiah yaitu buku monograf dan buku referensi ilmiah bernilai 10, menerjemahkan buku ilmiah 15, menyadur buku ilmiah 15, dan masih beberapa lagi ada turunan atau derivat dari masing-masing jenis ini. Itu wacana saja supaya nanti kawan-kawan yang belum sempat melihat, oh ternyata ada ya yang menjadi editor dan kemudian diakui sebagai penilaian kinerja dosen, dianggap kredit ada 10. Misalnya seperti itu dan seterusnya. Lanjut saja, kita berfokus pada artikel di jurnal. Untuk sukses publikasi dengan asumsi bahwa kita sudah menulis dengan baik seperti yang saya sampaikan pada workshop atau webinar pada bulan Januari yang lalu. Tulisan yang bagus untuk artikel di jurnal seperti apa sudah kita bahas bersama. Kemudian setelah kita tata dengan baik tulisan itu, kita akan mengenali tips-tips supaya publikasi kita lancar. Tidak di-reject, kalaupun revisi ya revisi yang lancar, tidak revisi mayor, dan seterusnya. Tips pertama, kita harus kenal jenis artikel di jurnal. Karena semakin mengenal ragam artikel, maka peluang publikasi juga semakin besar pula. Nah, seperti itu. Yang kita kenal pertama biasanya artikel hasil riset atau original artikel. Kemudian ada laporan kasus, dikenal juga literatur review, ini mulai marak literatur review. Kemudian ada book review, bahkan ada website review. Tentu saja website ilmiah, bukan website sembarang website, misalnya website ilmiah, kemudian kita mereviewnya, kemudian dipublish di jurnal bisa. Bisa menulis perspektif, bisa menulis komentar, opini, komunikasi, tutorial, kemudian ada lagi scientific news. Kita boleh juga mempublish tips,
boleh mempublish letter to editor atau kritik terhadap artikel yang telah diterbitkan editor, kita menulis editorial juga boleh, dan lain-lain masih banyak lagi. Semakin kita mengenal ini, maka peluang publikasi semakin besar. Karena di antara banyak jenis artikel yang memerlukan aktivitas penelitian hanya yang nomor 1 ini. Yang pertama, original artikel. Sedangkan yang lain biasa kita kenal dengan artikel-artikel non-riset. Sekali lagi, artikel-artikel non-riset. Jadi kita nggak usah meneliti, kita bisa menulis banyak. Terutama yang sudah banyak dikenal kawan-kawan, literatur review yang cukup rumit seperti penelitian, dan yang lain-lain ini lebih simpel. Lebih simpel, tapi memang kalau kualitasnya nggak bagus betul, maka ya kemungkinan untuk accepted juga lebih berat. Tapi kalau kita berlatih, maka kita bisa menulis versi singkat, namun bisa publish di berbagai level, mulai level jurnal nasional, bahkan sampai Scopus, bahkan sampai Scopus Q1 pun kita bisa menulis yang beraneka ragam seperti ini. Jadi sekali lagi kita harus cermat, ya, kita harus cermat. Jadi main granat, main bedil, semakin cermat maka semakin berhasil. Kita harus cermat. Sekali lagi tips 1, cermat dalam mengenali jenis artikel. Kemudian tips yang kedua itu apa tadi? Cermat dalam mengenali level dari jurnal yang dituju. Nah, kawan-kawan mengulas kembali, dan ini sudah sering dikenal oleh kawan-kawan semua, saya rasa, bahwa jurnal itu ada jurnal lokal, mungkin ber-ISSN, tapi yang terbit itu kok naskah-naskah dari keluarga sendiri. Misalnya dari Universitas A, ternyata yang mempublikasikan di jurnal ini dosen-dosen di situ semua. Nah, itu sering dianggap nilainya lokal, meskipun jurnalnya jurnal nasional. Nah, sering dinilai di bawah 10. Kalau nasional 10, akreditasi Sinta 5615, Sinta 34 dinilai 20. Ada jurnal tidak Sinta tetapi berbahasa PBB, misalnya bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin seperti itu, terindeks DOAJ, CAPI atau Copernicus itu boleh dinilai 20. Kemudian ada jurnal internasional. Sebenarnya database-nya bereputasi, tetapi skornya agak rendah, itu mendapatkan 30. Jika bereputasi dengan SDR tinggi, yaitu 0,1 atau lebih, kalau di WOS 0,05 atau lebih, maka nilainya 40. Jadi yang paling bawah ini adalah jurnal internasional bereputasi. Sebenarnya bereputasi, namun jika SDR-nya kurang, atau yang di WOS kurang juga, maka nilainya 30. Ini boleh untuk mengurus lektor kepala. Kemudian yang ini nasional akreditasi Sinta 12 nilai 25. Kemudian ada jurnal internasional dengan database yang biasa, yang tidak bereputasi. Dari luar negeri, misalnya dari Kanada, tapi hanya DOAJ, nggak seperti itu maksudnya. Itu bisa dinilai 20. Mungkin jurnal berbahasa PBB bisa dari Indonesia, misalnya DOAJ, nah itu bisa dinilai 20 juga, dan seterusnya. Nah, bisa dicermati lagi. Jadi tips yang kedua, kenali level jurnal. Kita harus kenal betul, Kalau tidak kenal betul ya kita susah juga akan memilihnya. Nah, seperti itu. Karena memilih itu agak susah, kita harus sesuaikan dengan tulisan kita. Kalau tulisan kita level tinggi, why not? Mengapa tidak? Saya akan memilih yang nilai 40 ini. Tapi kalau kualitasnya setengah-setengah, ya sudahlah, pilih yang misalnya bernilai 20. Nah, kayak gitu. Sehingga tips yang ketiga adalah kita harus bisa menyesuaikan kualitas artikel kita dengan level jurnal. Ini penting, kita harus bisa introspeksi diri. Jadi kalau kita menulis kurang berkualitas, kita meneliti kurang berkualitas, inovasinya kurang, ya jangan meminta yang bernilai 40 atau 30, nanti
kemungkinan besar akan ditolak seperti itu. Sehingga kita harus nulis bagus dulu baru memetakan. Nah, dengan demikian mawas diri adalah penting, introspeksi diri adalah penting, menyesuaikan kualitas tulisan kita dengan level jurnal yang kita tuju sangatlah penting. Contoh, ada sebuah inovasi penelitian berjudul model pelayanan keperawatan komunitas di area, ini hanya terlupakan, di area kepulauan. Misalnya di Indonesia Timur, di Maluku Utara, di Maluku itu kan wilayah gugus pulau. Kadang satu kecamatan pulaunya banyak sekali. Maka diperlukan suatu inovasi model pelayanan keperawatan komunitas di area kepulauan. Inovasinya bagus ini, nah, inovatif. Kemanfaatannya juga tinggi, karena itu bisa mengatasi masalah, bisa memecahkan masalah pelayanan keperawatan bagi masyarakat. Apabila ternyata kualitasnya seperti ini, ya kita berani artinya dimanapun lolos. Di level dasar lolos, di level tengah lolos, di level akreditasi juga lolos, di internasional yang nilai 30 lolos, bahkan di internasional yang nilai 40 juga lolos. Artinya berani ke sini, tinggal sumber dayanya saja seperti itu. Itu tips nomor 3. Nanti tipsnya ada 6. Sekali lagi, main granat, main bedil, makin cermat, makin berhasil. Nah, tips keempat, kenali jurnal predator. Banyak kawan-kawan yang tidak mengenal apa itu predatory journal. Sebenarnya predatory journal itu dikenali secara subjektif. Yang mengenalkan adalah Profesor Jeffrey Bell dari perpustakaan. Sebenarnya beliau profesor yang bekerja sebagai pustakawan atau profesor ahli ilmu kepustakaan seperti itu. Dia membuat website yang melakukan listing terhadap artikel-artikel, jurnal-jurnal, ya, lembaga-lembaga jurnal yang dianggap predator. Ciri-cirinya kira-kira seperti ini, tapi masih banyak lagi ciri tambahan. Contoh demikian. Jurnal itu adalah biomedical atau jurnal kedokteran atau kesehatan gitu aja, tetapi di dalamnya ada non-kesehatan. Jurnal itu banyak sekali kesalahan ejaan atau spelling, kesalahan tata kalimat di websitenya. Kalau ada gambar, gambarnya itu nggak begitu jelas atau gambarnya kabur. Di dalam homepage itu sering dia menarget author. Jadi intinya ya terkesan mencari target author seperti itu. Kalau ada Copernicus nilai Copernicus ya, Copernicus value dituliskan di situ, tapi ketika diklik ternyata tidak valid atau tidak akurat. Kemudian proses manuskrip, proses pengelolaan artikel itu sering tidak dideskripsikan, sering tidak diterangkan, atau diterangkan tapi nggak jelas seperti itu. Manuskrip disubmit via email. Kebanyakan yang via email itu prosesnya tidak begitu baik, tapi ya tidak mesti sebenarnya. Ini ciri-ciri umum. Kemudian publikasi dilakukan sangat cepat, mungkin sebulan atau kurang. Kemudian tidak ada kebijakan penarikan artikel. Jurnal yang baik itu ada kebijakan menarik kembali artikel, artinya artikel itu tidak jadi dipublish, misalnya itu harus ada kebijakannya. Kemudian tidak ada informasi yang jelas tentang pengamanan atau penyimpanan dari konten-konten atau artikel-artikel kita. Misalnya artikel kita itu sudah publish tiba-tiba hilang dan seterusnya. Kemudian bayarnya terlalu rendah. Katanya begitu, bayarnya terlalu rendah. Saya hanya mengutip saja, ya kira-kira $100, $150 ke bawah. Kemudian ada lagi informasi tentang hak cipta yang kurang jelas, ya kurang jelas atau hak ciptanya disembunyikan oleh penerbitnya. Ada lagi email bersifat non profesional. Biasanya jurnal-jurnal yang berkelas tinggi itu emailnya adalah email institusi. Misalnya kalau di kampus saya ya heruSWN@poltekkes.sby.acid, nah seperti itu. Atau kalau di Unair ya
UNER ACID. Nah, maka itu kalau tidak dilengkapi email yang berbasis institusi, artinya umum-umum, misalnya Yahoo, misalnya Gmail, misalnya Rocketmail, dan seterusnya, maka itu salah satu tanda. Tapi tidak berarti jurnal yang begitu selalu predator. Kira-kira apabila sebuah jurnal kemudian mengandung banyak dari 13 ciri ini, kemungkinan kita boleh mencurigainya itu predator, itu maksudnya. Itu ciri tips yang nomor 4. Tips yang nomor 5 adalah mengenali status-status jurnal discontinue dari indexing. Terutama yang terkenal adalah discontinue dari Scopus. Atau kecurigaan ini akan discontinue dari Scopus. Ya, kita tinggal cek saja sebenarnya. Misalnya ini di Simaku, kemudian kita lihat, kita masuk ke Simaku JR, kemudian kita searching nama jurnal yang kita inginkan, misalnya Pakistan Journal of Nutrition. Oh, ternyata di situ discontinue di Scopus pada tahun 2018. Nah, nanti kita bisa lihat bersama contoh-contoh realnya. Mungkin saya akan membuka website dan seterusnya. Kemudian kecermatan yang nomor 6 yang harus kita amati adalah, ayo kita kenali profil dari jurnal. Inti dari profil yang harus kita kenali yang pertama, homepage akurat. Karena banyak jurnal yang di-hijack, di-clone, ditiru. Jadi nama jurnal sama, ISSN sama, tetapi isi dari jurnal itu berbeda. Jadi sama-sama jurnalnya, misalnya kalau yang dari Cina itu Hunan atau apa gitu. Hunan itu ada 2 website. Satunya biru, satunya merah, dan salah satu itu palsu. Nah, ISSN-nya sama, dan banyak orang Indonesia kejebak di situ. Dikira yang betul, ternyata enggak. Dan yang palsu itu sering melakukan pemberitahuan via email, promosi lewat email, dan seterusnya. Maka kita harus cek apakah homepage akurat. Nah, skop diperiksa apakah sesuai dengan keahlian kita. Kita ahli keperawatan komunitas, kemudian meneliti model pelayanan keperawatan komunitas di kepulauan. Kemudian kita menuju ke sebuah jurnal. Ternyata jurnal itu skopnya tidak sesuai, ya jangan memaksa diri. Misalnya skopnya itu lebih ke medical, meskipun umum tapi general medical, padahal yang kita inginkan keperawatan, dan di general medical tadi tidak mau menerima keperawatan, maka ya kita akan ditolak, ataupun diterima tetapi nanti bermasalah seperti itu. Kenali yang ketiga yaitu tim editor. Kalau nasional terdiri dari 4 lembaga, misalnya dari Unhas, kemudian dari Poltekkes Makassar, kemudian dari UMI, misalnya ini di Makassar, satunya dari Tamalatea, dan seterusnya. Sudah 4, ya sudah. Apalagi kalau 5 lebih bagus. Kalau jurnal internasional, tim editor berasal dari minimum 4 negara. Itu yang baik. Kalau enggak, mungkin kita lolos, tapi pada saat penilaian di penilaian angka kredit atau fungsional dosen, kadangkala sering dimasalahkan. Kadang tidak dimasalahkan, tapi sering dimasalahkan juga, karena yang menilaikan perorangan. Jadi daripada nanti berisiko, lebih baik kita amati. Sebaiknya ada 4 negara di situ. Misalnya Indonesia termasuk negara kita, tidak apa-apa. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, misalnya pengurusnya demikian, sudah boleh. Petunjuk penulisan harus kita pastikan ada dan jelas, supaya pada saat kita menulis tidak terjadi masalah. Misalnya kita menulis daftar pustaka dengan gaya Harvard, ternyata yang diminta Vancouver atau American Psychology Association. Jenis artikel harus kita kenali, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ragam artikel, literatur review, original research, book review, all tutorial, letter to editor, scientific news, kemudian editorial, dan seterusnya. Mari kita kenali, supaya peluang-peluangnya bisa kita ambil. Biaya publikasi terjangkau apa tidak harus kita amati. Banyak sekali jurnal yang ternama, misalnya jurnal Scopus tingkat
tinggi yang G1, G2, ya tempat saya beraktivitas itu biayanya mahal, bisa mencapai $3.000, bahkan ada yang lebih. Kalau 3.000 kali 15.000 berarti 45 juta. Tapi kita bisa dapat diskon 50%. Nah, seperti itu. Tapi masih tinggi juga ya, kita pikir-pikir. Kita bisa cari yang biayanya terjangkau. Ada juga yang gratis kalau kita memilih tidak open access. Misalnya di Elsevier itu boleh kita memilih yang gratis tetapi tidak open access. Kalau kita memilih open access, ya bayarnya yang mahal tadi. Namun tidak perlu khawatir, masih banyak jurnal-jurnal bereputasi yang nilainya 40 dengan biaya yang murah di bawah 10 juta juga masih banyak. Di bawah 5 juta pun kadang ada. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, itu adalah 6 tips. Tips pertama tadi adalah kenali kenali ragam artikel, yang kemudian kedua adalah level dari jurnal, kemudian kesesuaian dengan artikel kita dengan level jurnal, kenali predator jurnal, kenali discontinue jurnal dari indexing, dan yang terakhir kenali betul profile. Supaya dari awal kita sudah tepat, tidak salah pilih. Sekali lagi, main granat, main bedil, semakin cermat semakin berhasil nanti prosesnya dan hasilnya. Nah, kawan-kawan, mari kita terapkan 5 tips di atas. Sebenarnya penerapan tips ini langsung main di internet. Jadi saya bisa presentasi langsung di internet, tapi bisa juga presentasi di PowerPoint yang sudah saya screenshot dari internet. Pertama, kita lihat tips 2. Tips 2 itu memilih level jurnal. Level jurnal itu ada yang level paling tinggi, yang nilainya 40, tapi kalau skornya masih kecil, skor 40 berubah jadi 30, masing-masing adalah jurnal terindeks Scopus dan terindeks Web of Science, 30-40. Kalau skor SJR-nya kecil 30, kalau besar 40. Kalau ini juga sama, kalau kecil 30, kalau besar 40. Cuma ini lembaganya saja yang beda. Kemudian nanti yang berikutnya yang nilainya lumayan besar adalah jurnal terakreditasi SINTA, yaitu dengan nilai 15 itu SINTA 6 dan 5, nilai 20 SINTA 4 dan 3, serta nilai 25 adalah SINTA 1 dan 2. Masing-masing golongan ini saya tunjukkan websitenya, yaitu di scopus.com, kemudian mglclarivate.com. Kalau SINTA sekarang SINTA webnya ganti-ganti terus, dan yang terakhir adalah SINTA 3 ya, sinta3.kemdikbud.go.id. Nanti turun lagi ada jurnal tingkat menengah yang berbahasa Inggris, tapi tingkatnya menengah, mungkin di DOAJ, di DORD, Directory of Open Access Journal, ada juga di CAPI, ada juga di Copernicus, tapi hanya saya pilih 2 saja, ini contoh aja, DOAJ dan CAPI, nanti nilainya 20. Dan yang terakhir yang indeks dasar. Indeks dasar saya pilih contoh Google Scholar, meskipun masih ada dimension, masih ada scope database, masih ada isi, dan banyak lagi. Ya, kira-kira seperti ini, nanti bisa dicek sendiri, lihat di scopus.com, lihat di MCL, lihat di SINTA 3 Kemdikbud, DOAJ, CAPI, Google Scholar, masing-masing dengan skor-skor seperti teman-teman lihat di sini. Ya, saya rasa itu. Kemudian kita bisa lihat masing-masing jabarannya. Jadi kalau kita memilih jurnal internasional di Scopus yang bereputasi misalnya, kita boleh lihat di Simago dulu, tapi Simago ini sebenarnya hanya kopian saja, aslinya itu di scopus.com. Simago itu hanya mengambil di scopus.com setiap setahun sekali, jadi tidak akurat. Jadi Bapak Ibu boleh lihat Simago, tapi harus dikonfirmasi di Scopus, karena di scopus.com ini real time, setiap saat bisa berubah sesuai kondisi saat ini. Kemudian setelah itu baru cek
predator apa enggak. Nah, setelah dicek predator apa tidak, baru cek profile jurnal. Nah, seperti itu. Harus seperti itu. Kalau enggak nanti tersesat, dan banyak sekali peneliti Indonesia yang tersesat. Setelah ambil, sudah publish sukses, nanti tahun depannya discontinue seperti itu. Kita nanti akan lihat ciri-cirinya. Oh, yang ini berisiko discontinue yang seperti apa. Yang kedua, sama nanti kalau yang Web of Science, kita akan buka web MCL, cek di predator, kemudian cek jurnal terkait. Kita akan lihat dewan editor, kita akan lihat apa namanya itu bahasa yang digunakan, kita lihat artikel-artikel yang bisa diterima apa, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Oke, kita akan coba dari belakang saja. Dari yang paling dasar, Google Scholar. Nah, seperti itu. Google Scholar. Nah, kawan-kawan bisa melihat Google Scholar lewat website scholar.google.com. Saya rasa semuanya sudah punya. Namun apabila kita mau memburu jurnal, kita harus login dulu. Ya, jangan langsung cari Google Scholar, langsung dicari di kotak sini, itu nanti yang ketemu artikel-artikel. Kalau ingin ketemu jurnalnya, masuk di scholar.google.com atau Google Scholar, tapi login dulu. Login dulu, setelah login, klik profil kita. Nanti kalau ada waktu bisa kita praktekkan, kan ini hanya beberapa detik nanti selesai. Ya, jadi sekali lagi Google Scholar kunjungi, kita login, setelah login kita klik profil, habis itu akan keluar tampilan profil kita. Nah, ini misalnya profil saya ini. Ya, profil saya di sini ada banyak info nanti, jumlah sitasi, kemudian jumlah karya ilmiah dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan setelah login di profil kita, foto kita muncul atau foto Bapak Ibu muncul di sini, maka kita baru boleh search nama jurnal, misalnya jurnal farmasi gitu. Atau kita sudah mengincar nama jurnalnya. Kalau ini saya ngawur aja, siapa tahu ada jurnal tentang farmasi, terus saya ketik jurnal farmasi. Akhirnya ketemu MFF, Majalah Farmasi dan Farmakologi, Universitas Hasanuddin, bidang farmasi, farmakologi, dan seterusnya, dengan citasi 655. Kemudian ada lagi Majalah Farmasetika dari Universitas Pajajaran, Majalah Farmasetik dari UGM, dan seterusnya. Ya. Kemudian saya klik yang saya temukan di Google Scholar, akhirnya keluarlah informasi tentang indexing dan skor-skornya dari Majalah Farmasi dan Farmakologi terbitan Unhas dengan banyak judul seperti ini. Judul paling keren adalah formulasi dan uji efektivitas gel dan seterusnya, yang ditulis oleh N. Hasim, KL Pari, dan seterusnya, dengan citasi 67 tahun 2012. Nah, ini bisa dilihat, oh berarti Majalah Farmasi dan Farmakologi ini keren, bagus. Ini bagian dari tips 2. Masih ingat ya tadi tips 2 adalah kenali level jurnal. Dari segi paling dasar dulu, yaitu terindeks Google Scholar. Kemudian indeks yang di atasnya kan ada Doat Sapi. Nah, kita akan coba misalnya mencari Majalah Farmasi dan Farmakologi ini di dalam indeks menengah. Karena kalau dasar kan nilainya hanya 10. Siapa tahu masuk menengah kan gitu. Yang nilainya 20. Kita lihat di DOAJ dengan cara kita masuk doac.org, Directory of Open Access Journal. ORG itu organization. Jadi doac.org, kita masuk, kemudian langsung keluarlah homepage seperti ini. Kemudian jangan lupa kalau mau mencari lembaga jurnal, kita klik jurnal. Kalau kita mau cari artikel-artikel misalnya saat literatur review, kita klik artikel. Nah, maksudnya kita select artikel. Kita select jurnal saat ini karena mau mencari jurnal, kita ketik Majalah Farmasi dan Farmakologi yang tadi diterbitkan Unhas, yang tadi terindeks di Google Scholar dengan citasi yang lumayan gede. Nah, kita cari, kemudian kita klik search dan hasilnya
ternyata dia tidak mendaftarkan di DOAJ. Ya, mungkin lebih suka Cabi, mungkin lebih suka Copernicus dan seterusnya, kita tidak tahu. Ya, karena sebenarnya jurnal tadi sudah termasuk bagus, ya, tapi tidak didaftarkan di indeks DOAJ. Jadi saya ulangi, majalah farmasi dan farmakologi setelah saya cari ternyata hasilnya 0, nah, tidak ada di sini. Kalau ada di sini nanti akan tertulis di sini. Nah, kesimpulan tidak ada di DOAJ. Jadi kita masih berfokus bahwa majalah farmasi dan farmakologi tadi terindeks di Google Scholar. Boleh enggak kita cari yang lebih tinggi? Jangan-jangan langsung lompat. Ya boleh. Nah, masuk, kita coba masuk Sinta apa enggak? Kan Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ingin cek yang ketiga, tadi kan ini yang kedua, menengah. Kemudian kita cek di jurnal akreditasi. Tadi yang saya bagankan di depan tadi. Kita coba lihat di sinta3.kemdikbud.go.id. Ya, sinta3.kemdikbud.go.id. Kemudian jangan lupa cara mencari nama-nama dosen di sini, nama-nama subjek atau subjek penelitian ya di sini, misalnya public health, subjek keperawatan, subjek kebidanan. Mencari nama-nama kampus di sini. Di dalam kampus masih ada departemen, prodi-prodi nanti ada masing-masing prodi skornya. Nah, mungkin yang belum pernah tahu nanti dicari. Nah, kalau mau mencari jurnal ada di sources, bisa jurnal, book, IPR ini itu hak cipta ya, kekayaan intelektual maksud saya, peneliti dan seterusnya. Kita cari jurnal, sources, kemudian jurnal. Kita klik jurnal, klik. Nah, setelah kita klik, kita masukkan nama jurnal tadi, majalah farmasi dan farmakologi. Saya ketik, kemudian saya lakukan search gitu aja, atau saya enter. Akhirnya keluar di sini tadi. Keluarlah majalah farmasi dan farmakologi. Nah, berarti keren, jurnal ini ada di dalam Sinta. Ya, dalam Sinta, oh betul, ini Google Scholar-nya, lacak website bisa. Ini Dewan Editor juga bisa diklik dari Fakultas Farmasi Unhas, S3 atau Sinta 3. Sinta 3 nilainya berapa? 20. Ya sudah, 20 itu Sinta 3 20. Seandainya DOAJ tadi masuk juga 20, sama aja. Jadi dia ambil akreditasi. Ya mudah-mudahan ini nih segera naik ke Sinta 2. Nah, kita doakan bersama. Karena untuk contoh ya kita doakan yang baik. Semoga majalah farmasi dan farmakologi segera lebih tinggi lagi indeksnya, mungkin Sinta 2 atau Sinta 1. Amin, seperti itu. Amin. Nah, ini masih tips yang nomor 2. Ini tadi saya mencari contoh acak aja sih yang tadi dadakan. Nah, karena kalau saya pakai yang lama, websitenya kan bisa berubah. Saya harus cari yang paling update. Jadi tadi sebelum setelah sholat Jumat ini baru saya cari contohnya, mohon maaf. Nah, setelah kita dapatkan statusnya, kemudian kita coba cek status predatory. Nah, kalau bahasa Indonesia biasanya aman-aman dari predatory, karena yang masuk list predatory itu biasanya yang jurnal berbahasa Inggris. Jadi saya lewati dulu, nanti yang bahasa Inggris saja yang cek predatory. Langsung kita cek profile jurnal. Kita klik ini, cek profile jurnal. Nah, ketahuan jurnal itu berwebsite dengan nama journal.unhas.ac.id/index.php/mff, majalah farmasi dan farmakologi. Ini website, tampilannya bagus. Ini tips nomor 6. Ya, tadi tips 1, kenali ragam artikel. Tips 2, kenali level jurnal, bla 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 bla. Dan tips yang ke-6 adalah kenali profil dari jurnal. Apa yang harus kita kenali? Homepage. Homepage-nya jangan sampai kembar. Insya Allah ini homepage-nya akurat, tidak kembar. Kemudian apalagi kalau ada unhas.ac.id, ini diyakini asli, karena ini menyatu dengan website kampus. Ini namanya subdomain, jadi berkamar di rumah unhas.ac.id. Setelah itu dilihat about untuk cari scope-nya. Apakah betul jurnal farmasi dan farmakologi ini berfokus pada bidang farmasi dan
yang terkait. Oh iya, ini dalam bidang farmasi khususnya farmakologi dari produk alam Indonesia, topik tidak terbatas ya, tidak dibatasi, bisa ini melebar ke farmaseutik, pharmaceutical chemistry, kemudian teknologi farmasi, farmakologi, farmakognosi, fitochemistry dan seterusnya. Tapi ini berfokus memang pada farmasi. Keren berarti demikian. Lalu kita cari lagi, klik klik about lagi, biasanya di sini ada dewan redaksi. Kita klik. Wah ya, ini ada editorial team. 1 dari Unhas, 2 ini dari Saudi Arabia, Abdul Aziz University of Sciences, dan yang ketiga dari Thailand. Sayangnya setelah saya cari ke bawah, ini banyak yang dari Unhas, dan 2 saja ini dari kampus lain di luar negeri. Sehingga kesimpulannya ini masih kurang dari 4. Nah, semoga saja dalam waktu dekat tim dari jurnal majalah farmasi dan farmakologi segera menambah, misalnya dari kampus lain kan bisa dari farmasi UNER atau apa, atau dari mana, sehingga setidaknya bisa 4. Nah, seperti itu. Ini yang saya maksud tim redaksi. Ini tadi juga acak. Kebetulan saja ketemunya kurang dari 4. Kalau saya pribadi lebih menyukai yang 4 karena ada tim penilai angka kredit yang kalau nggak mencapai 4 itu dianggap kurang afdal, nilainya nanti bisa dikurangi, tidak lagi 20, nanti dianggap 15 atau apa, seperti itu. Kemudian dicari lagi tentang gaya penulisan atau petunjuk penulisan, harus jelas. Nah, ini saya klik about, kemudian ada author guideline atau petunjuk bagi panduan bagi penulis. Nah, ini ada, sudah jelas, dan seterusnya sampai bawah. Tidak perlu saya buka semua. Kemudian lagi kita lihat frekuensi publikasi. Ternyata dia menerbitkan 3 kali setahun. Nah, ini bagus, rutin terbitnya. Jadi ini contoh jurnal yang baik. Sinta 3, semoga naik Sinta yang lebih bagus lagi. Ini ada nomor 1 di tahun 2021. Kemudian ada nomor 2, ada nomor 3. Habis itu habis, berarti hanya 3 kali. Nah, 3 kali. Dan saya lihat di dalamnya itu paling banyak 9 artikel. Ada yang 6 artikel, ada yang 7, dan seterusnya. Berarti kita bersaingnya ketat. Saya tidak tahu apakah yang daftar yang masih sedikit, atau apakah memang persaingannya ketat, menerbitkan jumlah artikel yang terbatas. Ini yang saya maksud. Jadi teman-teman kalau mau masuk, kita cek, kita telah. Kalau perlu, kontak saja dewan redaksi, peluangnya bagaimana dan seterusnya. Yang penting kita bersaing, sekali terbitan kira-kira kita harus masuk di antara 9. Kita tidak tahu yang submit berapa. Itu contoh memetakannya demikian. Ini acak karena ini website terbuka, jadi ya insya Allah kita bebas membukanya dan kita belajar dari kondisi apa adanya di jurnal ini untuk memetakan saja tanpa ada maksud tertentu. Kita hanya mendoakan semoga jurnal yang sudah bagus ini makin bagus, yang ada unsur-unsur yang perlu ditingkatkan lagi semoga bisa segera meningkat. Hidup ini majalah farmasi farmakologi. Nah, itu tadi untuk yang ke level akreditasi. Saya ulang lagi sekilas level jurnal tadi ada yang dasar, contohnya Google Scholar, yang menengah contohnya DOAJ dan CABI, saya wakili yang DOAJ, kemudian akreditasi yang diwakili oleh Sinta 123456, kebetulan kita menemukan Sinta 3, dan kita mulai naik yang bereputasi, tapi bukan Scopus, melainkan Web of Science. Kita bisa kunjungi mgl.clarivate.com. Nah, ini websitenya. Kemudian lebih bagus mencarinya jika kita login dulu. Ya, silakan kalau belum punya akun, kawan-kawan membuat akun di sini karena di dalam Sinta itu ada researcher ID, ada Scopus ID, ada Google Scholar ID. Lah yang researcher ID itu di MGL Clarivate ini. Jadi silakan
kalau sudah punya terbit artikel yang terindeks Web of Science, mungkin kita daftar nanti akan langsung dapat researcher ID. Ya. Kita coba masuk di mjlclarified.com, kemudian kita akan mencari nama sebuah jurnal. Wah, ini saya keliru ya, mohon maaf, tapi tidak masalah, semua cara mencarinya sama. Ini kebetulan saya habis pendampingan di UIN, jadi saya menuliskan nama jurnalnya religius, jadi religion. Ini pendampingan untuk mahasiswa S3 di UIN. Religion, kemudian kita cari, nah ternyata ada jurnal yang bernama Religion ini. Nah ini keluar, saya klik. Betulkah Religion ini jurnal terindeks Web of Science? Saya ketik aja di sini, ketik, kemudian search, dan betul ada, benar-benar ada di sini. Kalau enggak ini nanti nol. Karena ini ada dan sama persis, maka betul bahwa Religion adalah sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Taylor and Francis dan seterusnya ini. Kemudian YSSN, bidangnya seperti ini. Dan ini valid, ada di dalam Web of Science gitu, intinya demikian. Kalau sudah, berarti kita tinggal cek predator. Nah, cek predator karena jurnal ini berbahasa Inggris. Karena yang bahasa Indonesia sepertinya hampir tidak ada yang di predator rilis. Nah, kita buka di bellist.com. Bell itu karena yang dulu yang merintis itu Pak Jeffrey Bell. Ya, Jeffrey Bell. Nah, kita buka bellist.net. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari publishernya predator enggak, kita cari jurnal ini predator enggak. Salah satu predator maka enggak boleh. Nah, bellist.net, kemudian setelah itu kita klik gitu masuk halaman seperti ini, kemudian kita klik standalone journal, kemudian kita masukkan namanya. Religion kan gitu, kemudian kita enter atau kita klik search, maka ternyata ada ini Religion, ada nyenggol sedikit, tapi nama lengkapnya International Journal of Humanities and Religion, berarti bukan jurnal Religion, hanya ada nyambung sedikit aja, berarti tidak ada kan yang di sini. Habis itu kita klik Go Update. Go Update ini informasi yang baru. Kalau yang ini dibatasi sampai 2017, yang list lama yang dibikin sendiri oleh Jeffrey Bell. Karena web ini diteruskan oleh generasi penerusnya, maka kalau diklik search di sini, yang keluar listing dari Jeffrey Bell, ternyata nggak ada yang nama persisnya Religion. Kemudian kita klik update, dan hasilnya kosong. Di bagian update tidak ada jurnal bernama Religion. Berarti Religion ini bersih, karena tidak ada di list predatory journal seperti itu. Berarti aman lah. Nah, ya. Loh, tapi belum selesai. Kita harus cari publishernya. Tadi diterbitkan oleh Routledge, Taylor and Francis, kan begitu. Maka kita klik publishernya. Kita klik saja sekarang publisher. Klik. Nah, kemudian kita ketik nama penerbit. Routledge Journal Taylor and Francis. Kita search, kemudian ternyata tidak ada. Kita update, kita go update, yang pembaruan ternyata juga tidak ada. Berarti penerbit ini juga penerbit yang bagus. Oh, ini penerbit terkenal ya di Eropa, ini bagus. Jadi bersih dari segi jurnal tidak terdaftar sebagai predator, dan dari segi penerbitnya juga enggak. Itu kira-kira cara melakukan cek predatory. Jadi setelah dapat Scopus harus dicek, karena Scopus itu tidak jaminan jurnalnya bukan predator, tidak jaminan. Bisa saja jurnalnya predator, dan kebetulan Scopusnya juga gampang discontinue, misalnya demikian. Ini banyak kasus. Terakhir baru kita cek jurnalnya atau profile jurnal atau tips nomor 6. Kalau cek predator nomor 4. Kalau cek discontinue nomor 5, kalau cek level jurnal nomor 2, kalau nomor 3 cek kesesuaian antara artikel kita dengan jurnal. Tips nomor 1 tadi, ragam artikel harus kita kenal. Ya, kita cek aja jurnalnya. Ya. Nah, kita buka,
jurnal itu berada di website ini. 10 font line itu maksudnya singkatan sebenarnya. Ta itu Taylor, kemudian N ini T itu Taylor, N itu Dan, F itu Francis online sebenarnya begitu. Jadi TNF online. Nah, itu Taylor and Francis online. Kemudian dia punya banyak jurnal, ratusan jurnal di keluarga Taylor Francis ini. Salah satunya Religion, kita buka, ya, kita buka. Ternyata skopnya adalah bidang-bidang religius, keagamaan, bla 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 bla. Oke. Setelah itu kita lihat dewan redaksi seperti yang tadi. Oh, skop dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi dewan editor dari Norwegia, kemudian dari Kanada, USA, 1, 2, 3 USA, 4 Afrika Selatan, 5 Inggris, 6 Polandia, dan seterusnya ke bawah. Berarti sudah lewat 4 negara. Nah, berarti ini bagus. Kita cek lagi profil berikutnya, yaitu apa namanya, artikel-artikel yang terbit, jenis-jenis artikel. Kebetulan ini tidak menayangkan apa itu jenis-jenis artikel. Saya yang salah tidak mencari, tapi nanti di jurnal yang lain kita ada contohnya. Yang terakhir adalah yang kelasnya adalah kelas bereputasi tapi bukan Web of Science, melainkan Scopus. Nah, ini yang paling terkenal di Indonesia, Scopus. Buka, kalau ingin buka bisa di simagojr.com. Jadi simagojr.com, kita klik. Kemudian kita boleh searching. Misalnya hari ini banyak kawan-kawan dari keperawatan dan kebidanan. Saya cari aja nursing and midwifery kan gitu. Di situ banyak ya, banyak. Kebetulan saja ini ada Iranian Journal of Nursing and Midwifery bla 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 bla. Saya pilih salah satu, Africa Journal of Nursing and Midwifery. Saya pilih salah satu yang ini, saya klik. Nah, akhirnya ada penjelasan profil dari Africa Journal of Nursing and Midwifery di Simago. Ingat ya, Simago itu hanya mengcopy dari scopus.com dan ngopinya itu setahun sekali. Berarti ini info ini kemungkinan besar info 2021, 2022 belum, padahal sudah banyak perubahan. Nah, maka kita harus recheck nanti. Kita mulai Africa Journal of Nursing and Midwifery. Dari Afrika Selatan, areanya adalah keperawatan bla bla bla, kemudian ada maternity nursing dan midwifery. Penerbit Unisa Press, kemudian H-Index sedengan 8. Ini adalah sebuah jurnal, ini nomor ISSN, coverage, nah ini yang penting. Tips nomor 5, apakah discontinue kan gitu. Nah, karena ini adalah kopian dari scopus.com di 2021, maka dia bisa menulisnya ya sampai 2021, dia belum tahu 2022. Maka ini kita anggap sementara aman sampai dengan 2021. Tips nomor 5, apa tadi? Kenali discontinue apa tidak. Tapi masih ada lagi, bukan kenali discontinue, tapi kenali risiko discontinue itu juga ada nanti di bagian belakang dikit. Nah, setelah kita dapati aman, ya kita menganggap aman kan dari 2021 masih oke, dan ini no problem, masih beres. Kita akan cek di scopus.com, si Africa Journal of Nursing ini. Kita buka scopus.com. Nah, di sini. Scopus.com, kita cari sources. Nah, ini tip nomor 2 kan. Kita mencari tingkatan jurnal, ini masih bagian dari tip mencari level jurnal. Ini kebetulan saya ulang lagi ya, ini level tertinggi yaitu nilai 40, atau kalau SJR-nya agak kecil nanti nilainya 30. Nah, nanti kita lihat yang kecil itu yang kayak apa.
kita sources, kemudian ada kotak pencarian, kita ketik saja, kita ketik enter title. Title itu title dari jurnal, bukan title artikel ya. Judul dari jurnal bernama Africa Journal of Nursing and Midwifery. Kemudian kalau kita selesai ketik biasanya akan muncul sendiri kalau memang jurnalnya itu ada. Muncul sendiri thread seperti ini, nanti kita klik yang bawah ini. Ini muncul sendiri. Kemudian kita klik, nah gitu akhirnya muncullah nama jurnal Africa Journal of Nursing and Midwifery dengan side score sekian dengan persentil 23. Kalau persentil 23 itu artinya Q4. Di bawah 0 sampai 25 itu Q4. Kalau 25 sampai 50 itu Q3, 50 sampai 75 Q2. Dan di atas 75% sampai 100% itu Q1. Nah, ini citasi, dokumen, dan seterusnya. Kita klik saja jurnal. Dan posisi ngekliknya memang di sini. Kita klik begitu. Kita lihat coverage. Ternyata from 2006 sampai 2021. Padahal harusnya ini 2022. Karena ini real time. Jadi setelah kita buka scopus.com, ini tadi saya juga tidak sengaja. Aduh, ternyata sampai 2021. Tapi kadangkala ini yang telat update. Kadang present saat ini, tapi kadangkala tertulis 21, tapi sesungguhnya hanya terlambat mengubah saja pihak scopus.com. Cobalah kita bongkar lagi. Nah, ini tips nomor 5 tadi ya, mengenali discontinue. Ini kita semakin takut karena harusnya ditulis saat ini 2022, masih tertulis 2021. Kita akan pastikan. Caranya adalah, ini tadi yang persen tadi ya, persen 23%, di bawah 25% berarti Q4. Nah, kemudian kita lihat di sini ada SJR 0,167. Meskipun Q4, ini di atas 0,1 SJR-nya, berarti nilainya 40. Nah, kalau nilai ini di bawah 0,1 maka nilainya 30. Tapi meskipun 30 untuk lektor kepala masih boleh. Lanjut, kita akan cek ini dokumen-dokumen ini. Ada tulisan ini dokumennya, judul-judulnya ada di sini. Boleh kita klik. Kalau ingin langsung kondisi artikel-artikel, langsung kita klik Scopus Content. Coba kita klik aja Scopus Content. Nah, Scopus Content Coverage ternyata 2015 38 judul, 32, 54, 45 judul, bla 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 sampai tahun 2021 itu 21 dokumen. Nah, ini ada stabil. Sebenarnya perkembangan jurnalnya stabil-stabil aja, berkisar antara ya sekitar 40-an, 30-an, 38, 32, 3 ya anggap aja 30 50 kan, tidak ada perubahan yang aneh-aneh. Kalau ini perubahannya aneh, banyak jurnal di India itu perubahannya aneh. 2015 38, tiba-tiba 2016 500, nah gitu. 2017 jadi 2000, nah, meningkat terlalu aneh gitu. Nah, ini nanti ditunggu beberapa bulan atau setahun itu akan jatuh ke discontinue biasanya. Berarti mengelolanya tidak baik. Ini sudah wajar sebenarnya, tetapi mana ya tahun 2022 ini tanda tanya. Lebih baik ya kita coba hindari dulu, pilih yang lainnya dulu aja. Karena ini 2022 sudah tengah tahun kok nggak ada sama sekali. Harusnya kan 1, 2, 3 atau 10 judul kan ada. Jangan-jangan ini sudah lepas. Nah, kalau memastikan di mana ya cari di Excel-nya. Nanti kalau perlu saya kasih Excel yang Juni. Saya sudah punya Excel Juni 2022. Meskipun bulan Juni ini belum selesai. Saya dapatkan dari pihak Scopus. Daftar jurnal yang masih eksis dan yang sedang dicoret itu semuanya ada di situ. Ya, tapi tidak saya sajikan di sini, mohon maaf karena waktunya terbatas. Ya, itu adalah check and recheck salah satu jurnal, terus kemudian kita tanda tanya, aduh kalau begitu coba ganti yang lain gitu. Akhirnya yang saya praktekkan begitu tadi siang. Saya coba cari yang lain. Coba saya tadi kan saya ketik Nursing and Midwifery. Tadi kan saya pilih yang bawah, Africa Journal of
Nursing and Midwifery yang Unisa tadi ternyata tanda tanya. Akhirnya saya pindah ke Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. Nah, setelah itu muncul yang di sini, mohon maaf ini saya pilih yang sini, kemudian saya klik India. Ini subjeknya sesuai dari Walter keluar, indeksnya lebih tinggi, lebih bagus, ya indeksnya lebih bagus 23. Kemudian ini jurnal ISSN jelas, coverage sampai 2021 oke. Nah, karena ini di Simago sekali lagi, Simago adalah nyontek Scopus dan nyonteknya terakhir itu 2021, jadi masih no problem. Maka kita akan cek di scopus.com. Nah, di Scopus kita klik scopus.com, masuk scopus.com, klik sources, saya klik sources, kemudian saya ketik Iranian Journal of Nursing and Midwifery. Nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu semua. Setelah saya ketik, keluar seperti biasanya. Kalau memang ada, ini keluar, oh alhamdulillah ada. Saya klik. Nah, ini 73. Wah, ini menakutkan. Berarti 73 itu Q1. Q2 ya, batasnya 75. 75 sampai 100 itu Q2. Q1. Kalau ini 50 sampai 75 berarti areanya. Oke. Citasi lumayan banyak dan seterusnya. Seperti biasa kita klik jurnalnya, akhirnya ketemu coverage prison. Nah, ini yang saya maksud. Oke, gitu. Oke, keren. Nah, kita harus cermat seperti ini. Ingat, main granat, main bedil, makin cermat, makin berhasil. Jadi kita harus cermat, harus prison. Nah, kalau bisa prison, kemudian kita lihat, oh benar tadi 73, berarti oke. Nah, tips 5, kenali discontinue ya tadi. Tips 2, kenali level. Levelnya apa? Q2, bereputasi. SJR-nya 0,359. Wah, keren sekali. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan, klik Scopus Content seperti tadi. Nah, itu caranya. Lihat dokumen 92, 85, 88, 84, 92, stabil ini. Sekitar 90 lebih, 90 kurang. 90 kurang, 80 lebih, 90-an. Nah, berarti sekitar 80 sampai 90. Sekarang pada posisi 2022 dan ini kan masih bisa berlanjut, jadi masih wajar. Perkembangannya wajar, stabil. Berarti ini aman. Risiko discontinue sangat kecil. Segala kemungkinan ada, tapi menurut saya ini aman. Aman. Present, aman. Oke. Nah, tips 5 selesai. Apa itu tips 5 tadi? Kenali discontinue. Ini bukan discontinue. Oke, layak untuk dipilih. Nah, seperti itu. Setelah layak, ya akhirnya nanti kita akan kenali predator apa tidak. Nah, seperti itu. Urut ini sama. Cek lagi sekali lagi, buka Simago JR. Kali ini saya klik Midwifery. Saya coba cari Midwifery Journal. Wih, banyak keluar. Keluar ini sampai bawah ya, nggak ada habisnya. Kemudian saya pilih salah satu, European Journal of Midwifery, jurnal Eropa untuk jurnal kebidanan Eropa gitu aja. Dari Greece itu mana ya? Yunani kalau tidak salah ya, dari Yunani di Eropa. Kemudian saya klik jurnalnya. Nah, dari Yunani. Kemudian ini areanya boleh kedokteran asalkan obstetrik, ginekologi dan anak, perinatologi. Tapi yang nursing adalah keperawatan maternitas dan kebidanan. Diterbitkan oleh European Publishing. H-index masih kecil 1. Wah, ini kelihatannya baru ini kan gitu. Baru ini bisa masuk kita ke sana, masih ringan ini kan gitu. Kan nilainya sama-sama 40. Jadi nggak usah cari Q1 dulu, yang rendah-rendah dulu aja. Biar nggak kecewa nanti kan gitu. Q1 itu lumayan berat. Kemudian ini tipe jurnal ISSN coverage 2021. Wah, barusan. Berarti baru masuk 2021. Kalau dia coverage sejak lama akan tertulis 1997 sampai 2021. Ini berarti memang awal 2021, akhir juga masih 2000. Oke, karena Simago sekali lagi nyontek Scopus. Nah, kita harus periksa Scopus lagi. Ya. Nah, main granat, main bedil, semakin cermat, semakin berhasil. Kita harus cermat, terus cermat dalam tips 1 sampai 6. Nah, oke, masuk Scopus, scopus.com, sources seperti biasanya kita klik sources.
Kita ketik nama jurnalnya, kemudian nama-nama yang mirip muncul. Kita tadi mengincar European Journal of Midwifery. Oke, seperti ini kan, kita klik. Nah, akhirnya iya 2021 to present. 2021 sampai sekarang. Nah, ini tips 5. Ingat ya kawan-kawan, tips 5 adalah kenali discontinue. Aman, oke ini. Karena sampai sekarang masih baik-baik saja, insya Allah. Mudah-mudahan terus baik-baik saja. Lanjut, mana tadi? Nah, ini persentil 7, kecil banget. 0 sampai berapa? 0 sampai 25 adalah Q4. Yes, nggak apa-apa lah. Q4. Nah, ini dari segi bidang keperawatan maternitas dan kebidanan, persentil 7. Nah, tapi dalam bidang obstin persentilnya lebih rendah 5. Oke, no problem. Kita akan cek sajalah informasi lebih jauh yaitu Scopus content. Loh ini lingkaran kok kosong, SJR-nya belum ada. Artinya belum ada, belum terhitung. Dengan demikian SJR ini dianggap kurang dari 0,1 gitu ceritanya. Entah kenapa saya tadi coba-coba kok dapat contoh yang aneka ragam. Jadi syukur alhamdulillah. Di bawah 0,1. Dengan demikian ini bernilai 30. Namun ini Scopus. Nah, boleh jadi syarat khusus mau naik lektor kepala, no problem. Oke. Seperti biasa, nanti kalau ini tidak saya tampilkan ya, kalau ingin cari judul-judulnya ada di sini. Klik ini, tapi saya hanya content coverage saja. Content coverage kita buka. Nah, kita lihat 2021 58 judul. 2022 kita sudah tengah tahun ini ya, Juni 22. Nah, kalau ini 2 kali lipat kan kira-kira juga 50 kan. Ini 22 kan ini belum habis Juni tambah 30 itu sudah 52. Nah, seimbang nih bagus. Ini perkembangan jurnalnya wajar. Tips nomor 5 oke. Tips nomor 5 kenali discontinue. Kalau yang ini bukan kenali discontinue, kenali resiko discontinue. Kalau kenali discontinue itu yang ini. Betul-betul tips 5. Yakin saat ini tidak discontinue. Lah tahun depan, nah kita lihat. Kalau tahun depan yang ini. Kalau ini 2021 58, 2022 tengah tahun kira-kira 50, wajar. Nanti insya Allah 2023 ya kira-kira tidak aneh-aneh kan gitu. Berarti risiko discontinue aman. Itu caranya demikian. Setelah yakin, oh jurnal midwifery tadi Simago oke, Scopus oke, jangan lupa jatuh ke bawah di sini adalah cek predator seperti yang jurnal agama tadi. Nah, sama bellist.net. Nah, setelah klik bellist, saya ulang ya, saya klik saja bellist.net. Ini klik keluarlah di sini. Kemudian kita cari jurnalnya. Jurnalnya tadi bernama apa? Klik langsung keluar ini European, langsung kita ketik European Journal of Midwifery. Kita searching di sini, kita cari keluarlah list original yang tahun 2017. Nggak ada. Ya ada jurnalnya aja baru berdiri tahun 2000. Bukan baru berdiri, mungkin sudah lama ya, tapi masuk Scopus 2021. List kosong. Nah, kemudian kita klik lagi update. Ternyata update yang 2021 juga kosong. Artinya aman jurnal ini tidak ada di dalam daftar predator. Oh, belum rampung. Kita harus cek penerbitnya. Jangan-jangan penerbitnya yang predator. Saya klik ya ini publishernya. Klik. Nah, kemudian saya ketik penerbitnya berbunyi European Publishing. Saya ketik European Publishing. Kemudian di original list ini keluar sendiri nanti di original list kosong, kemudian saya klik update ternyata juga kosong. Dengan demikian European Publishing merupakan publisher yang tak ada di dalam daftar penerbit predator. Aman. Kalau sudah aman, terakhir baru berani cek websitenya. Semuanya begitu. Cek web. Kita cek di homepage, saya buka home itu keluarnya ternyata langsung berisi about, ya nggak apa-apa. Jadi keluar home, oh European Journal of Midwifery, kemudian disingkat
J Midwifery ISN sekian bla 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 bla. Dia merupakan publisher apa ini bidangnya? Ini melibatkan pendidikan kebidanan dan praktik klinik. Oh, jadi boleh tentang pendidikan kebidanan maupun praktik kebidanan, intinya demikian aja ya. Dan seterusnya. Nah, ini lengkapnya midwifery, khususnya penelitian kebidanan dan seterusnya. Baik itu kehamilan, labor itu persalinan maupun nifas misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Silakan baca-baca. Nah, berarti kalau pas di sini maka kita bisa masuk ke sini juga. Maksud saya judul kita itu tentang persalinan ya masuk sini oke kan. Kita harus cek seperti ini. Karena kalau terlalu berbeda ya nanti dia akan menolaknya. Setelah about berarti akan cek editorial board atau langsung di sini. Lompat-lompat enggak apa-apa. Yang penting kita kenali skopnya, kita kenali tim editor. Tim editor Chris tadi Yunani, Belgium 2, Polandia 3, Irlandia 4, dan seterusnya. Berarti masih ke bawah. Yang penting dapat 4 kan selesai. Ya, berarti bagus ini dari banyak negara. Jadi internasionalnya itu internasional yang kental. Ini tips 6. Apa tips 6 tadi ya? Kenali profil jurnal. Baik skopnya, editorial board, kemudian instruction untuk penulis. Kita harus kenal. Oh, saya dahulukan Saya dahulukan yang ini. Nggak urut enggak apa-apa. Arsip. Arsip itu artikel yang pernah terbit. Wow, luar biasa. Terbitnya banyak sekali. 2020 belum masuk Scopus tadi ya ceritanya. Baru masuk Scopus 2021. Tapi tiap bulan dia terbit. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Kemudian ini juga. Ini tadi saya lihat sekitar berapa ya? Sekitar 10-an lah. Sekitar 10 artikel per terbit. Tapi tiap bulan, jadi kan ya lumayan banyak. Oke. Nah, seperti itu. Berarti ini peluangnya besar karena jurnalnya baru, indeks baru 1, daftar di Scopus baru 2021, kan belum kenal ini, belum banyak yang kenal kan begitu. Berarti kita masih punya banyak peluang. Terus ya kita cari cara penulisan atau gaya penulisan di sini. Oh, ini general instruction, petunjuk umum. Ini format dari teks yang kita serahkan. Spasi kolomnya 1, spasi 1,5, margin bla 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 bla, berapa, ukuran huruf 11 dan seterusnya. Ini gampang. Ini the title page, habis itu abstrak dan seterusnya sampai ke bawah. Saya rasa tidak usah saya panjang lebarkan. Ini harus dipahami. Habis itu cek juga. Nah, jenis artikel yang diizinkan ini tab nomor 1. Saya baru dapat contoh tips nomor 1 pada bagian akhir ya enggak apa-apa sih, ini dibolak-balik enggak apa-apa. Ternyata jurnal yang potensial ini yang masih baru, peluangnya besar, menerbitkan banyak, belum banyak dikenal karena masuk Scopus baru 2021, bisa untuk syarat naik lektor kepala. Ternyata menerima naskah dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macam artikel. Tapi editorial tidak boleh. Editorial harus ditulis oleh Dewan Redaksi. Berarti 7. Teman-teman boleh menulis riset, review, baik review buku, book review, review artikel, literatur review, short report pun boleh, metodologi juga boleh, case study boleh, studi protokol, bahkan letter. Saya sering menulis letter. Letter itu mengkritik pendek. Ternyata ini sebenarnya tanpa sengaja tadi siang saya cari dan ini mungkin insya Allah berpeluang bagi kawan-kawan, terutama yang keperawatan maternitas atau teman-teman yang kebidanan. Saya rasa itu ceritanya. Ya, kalau sudah, barulah kita nanti menyiapkan manuskrip. Ya, ini sebenarnya sudah saya singgung dulu, tapi sekedar mengingatkan saja
Ayo kita pilih tema yang inovatif, semakin menarik, semakin sesuai trending topik, maka kita bisa menyesuaikan diri ke level jurnal yang tertinggi yang nilainya 40 atau setidak-tidaknya yang 30. Kalau Indonesia yang Sinta 1, 2 seperti itu. Pilihlah jurnal yang relevan dengan tema kita, karena sering jurnal nanti menolak artikel kita tanpa perlu direview oleh peer. Ditolak langsung oleh Dewan Redaksi. Gara-gara apa? Tidak relevan. Di situ skopnya adalah keberadaan maternitas, Anda menyetor keperawatan medikal bedah. Nah, cek reputasi di Simaku, di Clarivate, di DOAJ, di Google Scholar. Teman-teman sudah pintar tadi kan? Ketiga, utamakan jurnal yang frekuensi penerbitannya tinggi. Nah, kebetulan tadi contohnya setiap bulan terbit, ini meningkatkan peluang. Keempat, berikan kemanfaatan bagi jurnal yang dituju. Ayolah kita mengutip artikel-artikel di jurnal tadi yang di Yunani tadi kalau teman-teman adalah seorang dosen kebidanan. Atau mengutip artikel para editor di situ atau para reviewer di situ dan artikel yang telah diterbitkan di jurnal itu. Kita mengutip karya editor mereka, kita mengutip karya reviewer mereka, kita mengutip artikel yang ada di situ. Nah, tapi ya kesadaran kita, jurnal nggak mungkin akan meminta seperti itu karena jurnal kalau meminta itu tidak etis. Kita aja yang tamu yang harus tahu diri memberikan kemanfaatan bagi tuan rumah, gitu maksud saya. Jangan membuat kesalahan remeh karena tidak patuh pedoman penulisan. Tadi setiap jurnal kan ada profilnya, ada author guidelines, ada petunjuk bagi author untuk menulis. Spasi 1,5 tadi kan contohnya, margin ukuran huruf 11. Ya kita harus ikuti itu. Jangan salah sedikit aja. Kalau seperti itu ya artinya tidak menerapkan main granat main bedil. Makin cermat makin berhasil. Anda tidak cermat kan begitu. Hindari plagiarisme, terutama auto plagiarisme dan plagiarisme gambar. Ngambil dari mana tapi lupa tidak menyebutkan sumbernya, itu sering terjadi. Atau plagiarisme ke karya kita sendiri sebelumnya. Boleh mengutip atau menyalin, memindah dan seterusnya, tapi kalau milik sendiri ya harus ditulis lagi dengan bahasa yang berbeda. Yakinkan judul mengacu pada kesimpulan. Rasakan perbedaan dengan judul proposal. Kalau judul proposal kan analisis apa kan gitu, atau studi pengaruh ini terhadap itu, hubungan antara ini dan itu, pemodelan apa. Nah, kalau judul artikel, kesimpulannya yang kita tulis sebagai judul. Yakinkan bahwa informasi sudah lengkap dan urut. Jadi tolong urut mulai masalah, tujuan, hipotesis, jenis, desain, waktu, lokasi, populasi, sampel, variabel, pengumpulan data untuk masing-masing variabel, analisis data, ethical clearance, konflik kepentingan, dan seterusnya, sebaiknya urut. Meskipun ini ada beberapa yang bisa dibolak-balik, tapi saya rasa pengumpulan data dan variabel itu tidak boleh dibolak-balik. Harus variabel dulu, baru setiap variabel baru dikumpulkan data. Lanjutannya, yakinkan bahwa analisis sudah tepat karena ini berdampak pada pembahasan dan kesimpulan. Reviewer itu akan sangat teliti apakah analisis datanya benar apa tidak. Yakinkan gaya penulisan, sitasi dan referensi sudah sesuai. Ini masuk dalam mirip dengan yang depan tadi, aturan penulisan. Tulislah ucapan terima kasih jika diizinkan, terima kasih pada yang mendanai, dan seterusnya misalnya. Pastikan melakukan proofreading. Ini yang sering kita langgar sendiri. Kita menulis sendiri harus kita cek berulang-ulang. Kita rajin menyalah-nyalahkan tulisan mahasiswa sampai berulang-ulang, tapi saat menulis sendiri kita tidak mau cek ulang, ternyata banyak salah ketik. Sering salah ketik aja banyak terjadi, apalagi salah isi seperti itu. Jadi pastikan kita lakukan proofreading. Baca ulang sebelum mengirim. Yakinkan bahwa manuskrip sudah dikirim dengan cara yang benar. Kalau harus online submission, ya disubmit online, bukan di email, dan seterusnya.
Jika harus direvisi, ya harus direvisi dengan cermat dan cepat. Cepat tapi cermat. Ya itu tadi, main granat, main bedil, makin cermat nanti berhasil kan gitu. Cepat tapi nggak cermat sama saja. Lakukan lagi proofreading, saya habis revisi. Jika harus bayar, ya dibayar. Maka saat membuka aturan-aturan jurnal tadi kita harus paham betul apakah biayanya terjangkau atau tidak. Tapi biasanya di negara maju itu biayanya bisa dibebaskan, ada pengurangan, ada diskon dan seterusnya sesuai dengan level ekonomi masing-masing negara. Di negara-negara barat, Indonesia detik ini itu banyak mendapatkan diskon sekitar 50%. Jadi kalau Anda ngetik negaranya mana, Indonesia, tiba-tiba biayanya langsung dikali 50%. Itu sehari-hari saya sering alami seperti itu ketika publikasi di jurnal-jurnal di barat. Sabar dan pantang menyerah. Ya. Saya rasa itu. Ini contoh-contoh saja saya tayangkan sambil lalu. Ini contoh original artikel dari saya sendiri dan beberapa kawan. Ini contoh case report. Ini contoh jenis artikel literatur review. Ini contoh book review. Ini contoh lagi jenis artikel perspektif. Ini yang milik saya sendiri, contoh komentar. Ini contoh artikel news. Ini saya dan kawan-kawan. Kemudian contoh lagi artikel yang jenis editorial yang hanya boleh ditulis oleh Dewan Redaksi. Kawan-kawan yang sekarang kebetulan menjadi Dewan Redaksi, tulislah editorial. Tapi bukan selamat datang pada volume ini, bukan itu yang dimaksud editorial, tapi menulis ilmiah yang kira-kira ini merupakan wacana penting atau trending topik dan seterusnya. Sebagai contoh ini di jurnal kami sendiri, Dewan Redaksi ini tim-tim saya, tapi bukan saya, ini anggota-anggota ini menulis peluang dan manfaat mempublikasikan artikel tutorial di jurnal ilmiah seperti itu. Ya, jadi menerangkan pentingnya mempublikasikan artikel jenis tutorial karena masih jarang, seperti itu contohnya. Ada lagi tips, ini kebetulan saya dan kawan-kawan tips membedakan data nominal dan ordinal karena banyak yang salah. Nah, maka kita buat tips. Ini contoh letter atau mengkritik, ini contoh tulisan saya sendiri. Ini kritik pendek di Scopus Q1. Ini sudah dinilai ini dan nilainya 40 meskipun tulisannya hanya sependek ini. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Intinya adalah si Tom hemat tak pakai sandal, sayangnya cash. Jerry tak suka. Ayo cermat memilih jurnal supaya sukses publikasi kita. Terima kasih. Amin. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan dulu ke Mas Randy ya. Mas Randy mungkin ada pertanyaan atau apa. Saya tidak tahu apakah langsung saja atau diatur oleh panitia. Saya kembalikan dulu. Terima kasih Pak Dr. Heru, luar biasa sekali ya menjelaskan. Saya pun menyimak sampai mencatat lumayan banyak nih PR. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak. Baik, untuk berikutnya kita sesi pertanyaan ya Pak. Pak Dokter, untuk teman-teman, Bapak Ibu dosen, ya masih semangat gak nih malam hari ini? Coba, kalau udah ngantuk. Semangat, Indonesia Mas. Timur sudah hampir tengah malam ini tuh Indonesia Timur. Ada yang dari Papua, Pak Dokter. Oke, kita sesi pertanyaan ya. Silakan bagi yang mau bertanya, Bapak Ibu dosen. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Bertanya Pak. Silakan perkenalkan diri Pak. Izin off kamera karena sinyalnya tidak stabil. Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Selamat malam Pak Dr. Heru. Apakah ada trik misalnya kan tadi resikonya
ketika nanti untuk digunakan angka kredit kenaikan jabatan fungsional jangan sampai discontinue gitu Pak. Iya. Nah, kita mensiasatinya gimana gitu Pak? Supaya jangan sampai apakah ada trik khusus gitu? Jangan sampai misalnya kita sudah ngumpulin dari sekarang gitu. Kebetulan saya ingin ke LK gitu Pak. Oh iya, siap. Ingin ke LK. Nah, itu kan salah satunya kan jurnal internasional yang terakreditasi karena saya masih S2. Mau ini, naik LK. Gih. Kalau mau naik LK harus Scopus 40 atau Scopus 30. Nah, itu kan kalau tadi yang Bapak sampaikan kan nggak mudah untuk Scopus 30 atau 40, Pak. Kalau tahu caranya menulis yang baik, insya Allah mudah. Tenang saja. Oh, mudah ya, Pak ya? Nah, ini dari jauh triknya, apakah ada trik khusus nggak, Pak? Jangan sampai nanti jurnal-jurnal yang kita ajukan itu ternyata pada saat pengajuan discontinue gitu, Pak. Ya. Oke. Nggih. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Oh iya, nama saya Saiful dari Indramayu. Ya, saya Pak Saiful. Terima kasih Pak Saiful. Ya. Boleh saya jawab dengan halaman web langsung ini ya? Boleh Pak Dokter. Bisa dilihat kawan-kawan? Bisa, aman. Ya. Jadi seperti yang saya praktekkan tadi, kita buka scopus.com. Nah, ini real time kan, kalau ini sungguhan ini. Ya, scopus.com. Habis itu tadi kan cek sources ya. Bentar, ini layar saya terhalang sebentar. Kita cek. Sorry, ini. Oh, layar saya besarkan dulu. Nah, kita klik sources. Udah ya, kelihatan ya. Kita klik sources, kemudian misalnya seperti tadi kita klik apa ya? Ya, saya klik yang jelek aja ya. Medico legal. Nah, misalnya medico legal yang pernah saya tahu ada masalah. Misalnya ini medico legal update. Ya, medico legal update. Ini ada jurnalnya seperti tadi ya. Kita buka. Setelah kita buka, kemudian ini berakhir 2020. Seandainya ini seandainya ini present, maka aman. Ya. Kita tentu memilih yang present yang saat ini sedang tidak discontinue. Tapi kalau mau mencari risiko discontinue, kita lihat Scopus content coverage seperti ini. Coba kita lihat kawan-kawan. Jangan sampai nanti kita publish di jurnal yang lompatnya terlalu cepat. Misalnya ini dari 100, ini masih wajar ya, 101, 110, 120, tiba-tiba langsung hampir 1000. Nah, ini mulai dicurigai kan gitu. Dan kebetulan ini ketika 2021 dia sudah ribuan sebenarnya, tapi ini detail oleh pihak Scopus. Jadi kalau ada tanda-tanda meningkat drastis seperti ini, maka itu adalah risiko apa tadi? Discontinue. Kalau kita ambil jurnal yang tidak seperti itu, misalnya ini ya apa adanya Nature Medicine, kita klik ini present saat ini masih oke. Habis oke, kita lihat Scopus content coverage. Nah, ini wajar enggak? Kalau ini kan wajar terus. 300 kurang, 300 kurang, 300 lebih. Nah, 300 kurang, 400 kurang, 400 lebih, naik sedikit 500 kurang, 400 lebih. Nah, dan seterusnya ini kan masih stabil. Artinya jangan sampai ini habis 400 tiba-tiba naik 2000. Nah, itu kita hindari. Kalau kita tidak mau hindari, maka pada harinya nanti 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, maka jurnal itu akan terdiscontinue. Kita mendeteksi hanya di sini aja, Pak Saifullah dari Indramayu. Insya Allah sudah aman, pokoknya kita deteksi di sini harus stabil. Kalaupun naik itu ya naik 2 kali lipat masih wajar lah.
naik 2 atau 3 kali lipat masih wajar, tapi ketika naiknya itu 10 kali lipat, 20 kali lipat, itu mulai tanda-tanda. Kalau tidak percaya, silakan dilihat aja yang jurnal-jurnal kemarin discontinue, dicari riwayatnya, hampir semuanya begitu. Hampir semua begitu. Tapi kalau ini berkelas tinggi, coba ini kan stabil aja. Sekitar 500, 600, 500, 600 kan sekitar itu. Kalau ini 200 kan masih tengah tahun, nanti akhir tahun kan ya sekitar 400 lebih atau 500, 600. Saya rasa itu mudah-mudahan jelas, tetapi untuk yang lebih mendalam memang ada apa ya, ada trik-trik lagi, kita kenali kualitas publishernya dan seterusnya, tapi dari sisi ini aja insya Allah sudah aman. Terima kasih Pak Dokter. Bagaimana Pak Saifullah? Terima kasih Pak, ini langsung coba dipraktekkan. Alhamdulillah. Dan nanti kalau bingung ya Wapri lah izin ke Pak Dr. Heru. Iya, no problem ya. Oke. Pak Saifullah dari kampus mana? Dari Indramayu ya? Home base-nya sekarang sudah nggak di Stikas Indramayu lagi Pak, dari statusnya masih di LL Dikti. Oh, masih di LL Dikti ya. Iya, PNS DPK Pak saya. Oh, siap. Semoga sukses Pak Saifullah. Amin. Amin. Matur nuwun Pak Heru, Pak Ya. Dokter. Baik Pak Dokter, ada pertanyaan nih. Mungkin saya bacakan dari Pak Riko dari Rustira. Ada 3 pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan salah satunya yang umum. Saya juga penasaran nih. Pertanyaannya seperti ini Pak Dokter. Bagaimana cara mengetahui jurnal internasional yang dapat memberikan diskon publikasi? Kemudian terkait diskonnya, apakah otomatis saat pembayaran atau perlu ada koordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Redaksinya, Pak Dokter? Oke, ya, terima kasih. Kalau jurnalnya jurnal terkemuka, saya pakai jurnal tempat saya bekerja aja ya. Tempat saya bekerja itu di davpress.com. Ini sambil promosi enggak apa-apa. Saya bekerja di sini. Kemudian kalau mau buka davpress.com, ini biayanya mahal, tapi teman-teman yang sedang mengurus lektor kepala yang sudah terlalu senior, duitnya banyak, jadi bayar di sini kan diskon 50% kan lumayan. Atau yang sedang mengurus profesor juga banyak yang minta sharing dengan saya, jadi publish di sini. Nah, ini kalau diklik davpress.com, ini kan homepage-nya. Ya, kemudian ada jurnal. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang ada di dalam lembaga ini. Ini Dav Medical Press, jadi di dalamnya hanya kedokteran dan kesehatan. Seperti ini contohnya. Jurnal pertama itu Adolescent Health, kesehatan remaja, kedokteran dan terapi. SC itu salah satu Web of Science. Web of Science itu ada SC, SCY, dan SSCI. Nah, kalau ini SJR, ini berarti Scopus. Kalau ini Web of Science sama, kan juga sama-sama 40 kan? 40 WOS, 40 Scopus, 40 WOS, 40 Scopus, 40 WOS, 40 Scopus, 40 WOS, 40 WOS, Scopus. Hampir semua jurnalnya di sini terindeks WOS dan Scopus. Setiap jurnal ini memiliki biaya yang berbeda. Ya, biaya berbeda bisa dilihat di sini. Kemudian ini artikel processing charge. Ya. Kemudian di sini tertulis 2000 ya, anggap aja 2300. Ya. Karena Indonesia itu penghasilan lower middle, jadi penghasilan menengah, tapi menengah yang rendah itu masih dikasih diskon berapa itu? 50%. Jadi nanti kalau teman-teman submit itu tiba-tiba masukkan negara Indonesia, otomatis tanpa permintaan itu langsung biayanya menjadi bukan 2320, tetapi tinggal satu berapa kan gitu. 32 itu kan 16 ya, berarti 1160. Katakanlah kalau 1000 kali $15 kan cuma 15 juta kan gitu. 15 juta. Tapi jurnalnya meyakinkan kan seperti itu. Jurnalnya meyakinkan dan aman damai. Kalau enggak percaya tinggal dilihat saja kan gitu di Simago dan seterusnya. Kemudian
Ini semuanya begitu, dan lembaga-lembaga di Eropa biasanya begitu. Tapi ada juga misalnya saya itu publish di sini ya. Aduh, apa? HIR, Healthcare Informatif. Kalau ini bukan tempat saya beraktivitas, tapi saya pernah publish di sini. Health Informatic Research. Ini Scopus Q1, Health Informatik. Saya karena bidang saya informatika kesehatan, research, Korea. Ya. Nah ini Health Informatic Research ini murah sekali, murah sekali, hanya 4 juta atau berapa gitu. Bahkan ketika saya sudah accepted itu ditawari begini dengan redaksi. Anda punya duit enggak? Kalau enggak punya duit, ngajukan saja kepada pemimpin redaksi. Ya, mungkin karena pikir mereka Indonesia itu kan, jadi kita malah ditawari. Ya. Terus ada lagi di kalangan Hindawi, ya, hindawi.com. Ini tidak terlalu mahal sebenarnya, masih lebih rendah dari DAO. Tapi kalau mau mengajukan diskon itu boleh, asalkan kita tidak diberi funding, tidak ada sponsor penelitian, tidak ada sponsor publikasi, kita boleh mengajukan ke situ dengan surat ditandatangani pimpinan. Ini satu penerbit, tapi jurnalnya di dalamnya banyak sekali. Nah, ini juga banyak yang Scopus. Ini kan lebih murah ya, ini cuma 1.000 ya. Kalau di DAF tadi kan 2.000, 3.000 kan gitu. Nah ini 1.000. Kalau ini dapat diskon 50% kan tinggal 500. Nah 15 kali 5 kan 75, tinggal 7.500.000, lebih ringan. Tapi harus mengajukan yang diketahui oleh pimpinan. Nah, misalnya Pak Saifullah masih di Stikes Indramayu, tanda tangan pimpinan bahwa ini tidak mendapatkan sponsor pembiayaan penelitian publikasi, murni dibiayai penulis, sehingga surat keterangan itu digunakan untuk dasar mengajukan. Jadi apa yang ditanyakan tadi 3 macam, bisa oleh penulis, bisa oleh ditawari oleh penerbitnya, jurnalnya, tapi ada juga yang mekanisme sudah langsung otomatis, dan biasanya jurnal-jurnal yang terkemuka itu sudah langsung otomatis. Ngetik negaranya mana, langsung keluar duitnya. Bahkan kalau Bangladesh itu langsung 0, Ethiopia langsung 0, Nigeria langsung 0. Jadi banyak sekali nanti yang di DAF tempat saya bertugas tadi dari Nigeria itu banyak. Kenapa? Karena kalau dia klik namanya Somalia itu, maka langsung bayarnya 0 US dollar. Ya. Jadi jangan khawatir, sebenarnya peluang-peluang itu tetap ada. Kalau ingin gratis di tempat saya bertugas ini, kalau ingin gratis ya nulis saja letter. Kalau letter itu nggak ada diskonan. Kalau memang tulisannya bagus seperti yang saya contohkan di PowerPoint tadi, bisa masuk di sini langsung bayarnya 0. Jadi kita klik apa artikelnya, letter kan gitu, langsung bayarnya tiba-tiba 0. Kalau lulus loh ya, kalau lulus. Maka harus latihan menulis yang baik supaya tiap bulan bisa publikasi Scopus, nggak usah bayar, tapi Scopus Q1 nilainya 40. Apakah itu mungkin? Ya mungkin, asalkan kita tekun. Ingat tadi main granat, main betil. Semakin cermat, semakin berhasil. Nah, itu aja kata kuncinya, saya rasa, biar diingat-ingat terus ya. Ya, terima kasih. Bapak siapa tadi? Pak Riko. Pak Riko. Ya. Jadi masing-masing situasional. Tiap jurnal punya karakter sendiri, tapi mayoritas itu ada di dalam sistem, sudah keluar diskon. Ya, saya rasa itu. Terima kasih, Pak. Baik, satu pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu dosen. Ayo, ada yang mau bertanya? Langsung aja dinyalakan mikrofonnya, perkenalkan dari kampus mana gitu. Biar sama-sama kita silaturahmi di sini. Silakan. Saya Mas Rendi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, off kamera unstabil ini internetnya. Pak Dr. Heru mau menanyakan terkait dengan publikasi. Kebetulan saya kan sedang ambil
studi lanjut S3, Pak. Oke, siap. Salah satu syaratnya itu harus bisa publish sebanyak 3 artikel ke jurnal Q3 minimal atau Q4 atau mungkin lebih tinggi lagi kan begitu. Cuma yang menjadi masalah adalah saya sudah mengirim 2 artikel itu, tetapi sampai sekarang itu nggak ada kabarnya ya. Jadi di tengah jalan di reject, saya masukkan lagi. Pokoknya intinya nggak putus asa itu, Pak. Nah ini mungkin mohon solusi atau saran, apakah jurnal yang tidak berbayar itu lebih sulit atau bagaimana ya Pak ya? Atau mungkin mohon ada trik yang bisa membantu saya untuk ini, karena jatahnya harus 3 ini Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Dari mana Bu? Dari Universitas Muhammadiyah Jember, mohon maaf kenalan Bu. Aza. Muhammadiyah Jember. Ibu siapa? Halo, Ibu siapa? Bu Awatiful, Azza, Bu Pak. Azza. Awatiful Azza. Oke. Salam Bu buat untuk Bu Wantia ya Bu. Oke, kita lanjut Siap. Pak Dokter. Silakan Ya. Pak Dokter. Atau Ibu langsung mau menyebut nama jurnalnya? Silakan Ibu Azza. Aduh, kok saya agak blank ya Pak. Jadi kemarin saya pernah memasukkan, terus kemudian ini Pak, kalau jurnal itu sebagian besar itu artikelnya banyak dari Indonesia, itu termasuk beresiko apa enggak ya Pak ya? Tapi dia Biasanya Q3 berisiko statusnya. karena orang-orang Indonesia itu mau cari gampangnya. Ya itu. Nah, Ibu publish di mana? Tidak apa-apa, ditulis saja di sini langsung. Ya, sebentar saya agak lupa Pak, karena Di mana? di jurnal sebentar apa ya? Aduh. Di Eropa apa di Asia? Ya, jurnal Eropa Pak, yang EURE apa itu Pak? Oh ya, sudah saya tahu. Oke. Nah, ini toh. Ini. Sebentar, saya sedang Iya, membuka Pak. web. Ini. Apakah ini? Bukan. Jadi ada 2 Pak di Central Europe Journal of Nursing and Midwifery, sama apa itu Pak yang satunya yang free itu Pak. Oh, yang free, yang free. Oke. Ibu bisa sebutkan nama enggak? Nama jurnalnya. Kalau yang banyak Indonesianya itu kan yang Macedonia itu ya Pak ya. Ya, itu sedang investigasi. Kemudian yang kedua yang Central Europe Kami kan Journal of baru Nursing komunikasi Pak. dengan pihak Scopus kemarin, tim kami ya, Oke. saya kan punya tim sendiri ya, sedang diskusi dengan pihak Scopus, katanya jurnal itu sedang diinvestigasi, sedang dievaluasi maksudnya, apakah nanti akan apakah bisa lanjut, dan seharusnya evaluasi itu akan selesai ya, kalau dugaan saya sekitar Juli, seperti itu. Apakah Ibu masuk di situ? Bagaimana Bu Azza? Enggak Pak, Oh, ya Ibu masuk yang di mana? yang Kita di lihat aja sekarang. Central Europe Journal of Nursing and Midwifery. Oh, Central. Ibu Europe, melihat Europe, web ya. European. Central European. Terus Journal of Nursing. Journal of Nursing. di sini ada enggak di pencarian saya ini? Belum ada Pak Dokter. Central European Journal of Nursing ya. Nursing. Of Nursing and Midwifery. Oh ini ya. Nggih. Kita buka saja gampang-gampang kan gitu. Ini toh? Nggih. Nah, ini 35%. Berarti Q berapa? Q3 ya. 3. Nah, kemudian kita buka. Jadi contoh-contoh saya tadi sama persis dengan ini. Present aman toh? Iya. Aman. Kemudian ini lihat dokumen ya, 90 ya. Saya lihat dokumennya ini. Oh, ini dari luar. Jangan-jangan websitenya sama tapi bukan. Oh, ini enggak ada orang Indonesia kan gitu. Ya, oke. Lanjut. Kemudian kita cek yang terakhir tadi adalah Scopus Content Coverage. Nah, sebenarnya nggak banyak, ini stabil kok Bu. Nah, Ibu sudah tahu ya Pak ya? Ibu sudah tahu webnya? Sudah.
Nah, sekarang kita lihat webnya. Jangan-jangan ada web kembar karena kadang ada pembajakan. Ya itu. Nah, sekarang kita coba cari di webnya. Oke, Central European ini kan. Copy, kita cari di Google ya. Kita cari di Google. Ini ya. Ya. Ibu, webnya ini apa bukan? Iya Pak, itu. Oke, ini. Nah, ini. Ya, betul. Webnya seperti ini. Kita lihat Ya. aja. Current issue. Martina. Kemudian ini tahun berapa ini? 2022 ya. Kita cocokkan dengan yang di scopus.com tadi. Kita cocokkan di scopus.com, sorry ya ini, kemudian sebentar. Ya yang di 90 dokumen ini. 90 dokumen ini kan ada namanya siapa ini, Bu? Ini ada judul ya, The Chess Version ini ya. Iya. Ya kan? Ini saya cari di webnya ini ada enggak? Kalau ini ada, berarti ini jurnal yang asli. Kalau enggak ada, ya enggak tahu. Kan gitu. Makanya ini saya cari judul ini ya. Oke toh? Iya. Nah, The Chess Version of Surgical. Sama enggak? Sama, The Pak. Chess Version of Surgical Fear Questionnaire. Ya, berarti kalau Ibu publish-nya di sini berarti Aman. karena ini ada judul yang sama di situ. Mohon maaf dok, itu autornya kayaknya beda ya? Autornya beda, Renata Zelenikova ya. Terus coba kita, bener kok ini Renata Zelenikova. Ini kan dibalik di sini. Biasanya ya. Ya dibalik. Sama Betul? first author. Nah, Zelenikova R sama kan? Kovarova K kan gitu. Di sini Kovarova K. Bener ini. Jadi cara ceknya kira-kira praktisnya seperti itu. Dan apa yang akan kita bongkar-bongkar itu sebenarnya nanti makin lama makin melebar. Tapi setidak-tidaknya ini sekali cek sudah cocok. Artinya jika Ibu publish-nya di homepage yang ini, berarti ini insya Allah aman. Karena ceknya gampangnya begitu. Karena ada jurnal yang namanya sama. Kemudian ketika ini saya cek di websitenya ada dua, satunya biru kayak gini, satunya merah. Nah, yang betul adalah yang isinya ada di Scopus gitu loh maksudnya. Terkait dengan tingkat kesulitan, Bapak Heru. Sudah pernah direview belum? Saya direview 2 kali, terus kemudian tidak, ya dinyatakan tidak diterima di ini. Oh ya berarti itu menulisnya kurang detail. Maksudnya mungkin apa itu inovasi yang kurang. Yang kedua mungkin penulisannya. Atau Ibu diminta revisi yang lebih keren gitu, ternyata revisi panjenengan tidak memenuhi keinginan reviewernya ya. Seperti itu. Sebenarnya sebelum submit itu harusnya memang bedah, istilahnya bedah artikel ya. Tunjukkan, ya mungkin suatu saat kita perlu ada acara bedah itu sebelum dikirim. Itu akan lebih aman dan lebih baik. Ya. Siap. Itu kalau misalnya antara jurnal Asia, Eropa, dan sebagainya, ada nggak perbedaan tingkat kesulitan masuknya ya Pak? Sama aja kalau jurnalnya yang bagus loh ya. Kalau jurnalnya yang gampang-gampang kayak mohon maaf ya, kayak di Makedonia itu ya kalau pas gampang ya maksudnya nggak begitu serius proses reviewnya apa tuh longgar gitu. Di Asia ya sama, di Eropa ya sama. Seperti saya publish di Korea yang saya tunjukkan ini di HIR ini ya, Head Informatic Research ini coba saya share ini kan 13 bulan Bu baru selesai. Kalau Ibu kuliah kan nggak rampung-rampung nanti. Tapi diterima lama memang. Nah ini kan publish April 2021, padahal dia ini disubmitnya 2020 pada bulan yang sama kan gitu. Biasanya ada informasinya di sini. Nah, ini kan disubmit Maret 2020 kan? Ya. Kemudian dipublish Maret lagi 2021 kan setahun. Nah,
Jadi jurnal itu kalau ingin yang prosesnya cepat itu biasanya yang terbitnya banyak. Ini kan terbitnya sedikit. Saya ini setahun hanya 20-an judul ini setahun. Maka ini saingannya juga agak susah. Kalau memang belum belum berpengalaman. Mohon maaf, semua kemampuannya sebenarnya sama sih, cuma jam terbangnya barangkali belum, atau minat penelitiannya kurang kuat sehari-hari sehingga akan menjadi lebih sulit ketika mau publikasi. Nah, cara yang baik ya bedah artikel dulu sebelum disubmit. Kemarin ada mahasiswa ya teman saya juga tapi nggak saya sebut nama ya detik ini sedang itu diburu-buru untuk publikasi, sedang sekolah S3 di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah ini sedang saya bedah juga. Nah, dengan senang hati saya bedah. Dan ini sudah selesai, ini tinggal menerjemahkan dalam bahasa Inggris untuk disubmit saya sarankan di tempat saya bekerja, supaya apa? Supaya ya lebih mudah lah, kan ada diskon 50% kan, ya lebih meringankan daripada lebih murah tapi terus muter terus habis energinya kan gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau memang perlu tanya-tanya lebih dalam ya boleh tanya langsung, telepon nanti dan seterusnya. Boleh nggak ya Pak Heru? Kalau tanya-tanya langsung ke Pak Heru boleh nggak Pak? Iya, silakan. Saya sering ke Jember kok, anak saya kuliah di enggak mampir Pak. Ya, sering juga ngisi acara di UNED yang di Pascal. Baik, Ya. Bagaimana Bu Azah? Terjawab, Bu? Terima kasih Mas Randy. Alhamdulillah. Baik, Pak Dokter, ini sudah di Papua, mungkin sudah jam 11 di wilayah timur. Mas Randy. Oh, mau Pak Sunardi. Silakan Ya. Pak. Satu lagi ya, Bapak Ibu ya, karena kita takutnya Pak Dokter besok ada kegiatan untuk istirahat. Saya nyantai-nyantai aja. Terima kasih. Silakan. Heru, Mas Randy atas waktunya. Jadi saya pernah menulis di jurnal yang pertama di IJC UGM. Tapi setelah direvisi akhirnya ditolak. Kemudian saya kirim ke Turkey of Chemistry, Dr. Heru. Tapi ketika disuruh mengisi review yang disarankan itu saya tidak isi, langsung ditolak itu. Itu yang pertama. Jadi mohon dikasih triknya itu. Kemudian yang kedua gini Dr. Heru. Jadi pada waktu proses pendaftaran paten, penelitian saya itu belum saya publikasikan. Apakah itu bisa berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus, Dr. Heru. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Nardi, Waalaikumsalam. Mohon maaf. Itu kekayaan intelektualnya berupa apa? Apakah paten sederhana, kekayaan intelektual, desain industri, indikasi geografis, atau DTLS atau apa? Paten, Dokter. Membuat apa? Paten. Membuat karya teknologi. Ya, jadi ya boleh. Jadi memang lebih baik itu diurus kekayaan intelektual dulu, baru dipublikasikan. Karena kalau dipublikasikan dulu, baru diurus kekayaan intelektual, jangan-jangan pas dipublikasikan itu diketahui orang lain, terus orang lain meniru, terus yang meniru itu yang mempatenkan duluan. Kan, betul. Jadi langkah Bapak sudah sangat tepat. Paten itu adalah registrasi. Registrasi itu pendaftaran atau pencatatan atas kekayaan intelektual. Sedangkan menulis artikel di jurnal itu publikasi. Jadi registrasi dan publikasi itu adalah hal yang berbeda. Artinya apa? Artinya kita registrasikan dulu, kita catatkan dulu karya kita. Ada dasar hukumnya di Kemenkumham ya, kalau paten di DKIP itu. Setelah itu terdaftar aman, baru kita tunjukkan ke orang lain. Jadi kalau Bapak ingin publikasikan itu bukan cuma boleh, tapi sangat boleh. Bahkan seharusnya begitu. Jadi aman-aman aja. Tapi lama itu Dokter. Jadi 5 tahunan baru. Enggak apa-apa. Asalkan Bapak merasa bahwa karya ini masih layak untuk sekarang, no problem. Asalkan mereka masih mau terima, no problem. Kecuali
ada teknologi Bapak ini sudah ada yang membarui lagi, ada yang membarui lagi. Kalau SPSS gitu, Bapak bikin SPSS versi 15, sudah ada versi 16, 17, 18, mungkin pihak jurnalnya nggak mau terima, loh ini terlalu kuno, sudah ada yang baru. Tapi ketika jurnalnya itu masih mau menerima karena ini dianggap masih belum ada yang melakukan pembaruan lagi, no problem, enggak apa-apa, bagus-bagus saja Pak. Ini teknologinya berbasis IT apa kayak mekanik apa gitu? Formulasi, Dok. Oh, Formulasi. gizi toh? Farmasi, Dokter. Oh, farmasi. Oke. Oke, no problem. Kalau memang masih dianggap bisa diterima oleh pihak yang mempublikasikan, tidak ada masalah. Gitu ya Pak ya? Ya, terima kasih Dr. Heru. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, luar biasa. Sehingga pertanyaan Bapak Ibu bisa mewakilkan kita semua karena pertanyaannya keren-keren dan menarik nih. Baik, ada beberapa hal yang mungkin nanti akan terjadi lagi. Contohnya kita akan mengadakan kegiatan. Mungkin nanti saya akan berbicara langsung sama Pak Dokter. Berikutnya akan mengadakan webinar seperti apa, apakah workshop dan lain sebagainya ya, teman-teman. Yang udah WA saya juga udah ada beberapa dosen nih. Mas, adakan ini, adakan itu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menyesuaikan waktunya Pak Dokter. Kalau saya mah nganggur-nganggur aja. Tapi kan Pak Dokter. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk izin saya menyampaikan, link absen saya berikan di kolom chat ya untuk sertifikat yang akan ditulis langsung oleh Bapak Ibu, tulis serta gelarnya karena itu yang akan ditampilkan secara langsung di sertifikatnya ya. Terima kasih Pak Dokter sudah memberikan ilmu yang luar biasa. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua termasuk saya. Sehat selalu Pak Dokter. Kita akan bertemu lagi nih kepada teman-teman dosen. Jangan keluar di grup ya. Takut ada info kelanjutan. Nanti grupnya udah keluar. Bagaimana Pak Dokter, ada yang mau disampaikan sebelum menutup webinar? Ya, intinya saya berterima kasih telah diberi kesempatan atau dipercaya oleh Mahakirya Citra Utama MCU dan dipercaya oleh kawan-kawan dosen. Saya bukan lebih baik, saya hanya berbagi pengalaman saja yang saya ketahui. Tentu Bapak Ibu punya pengetahuan yang luar biasa yang tidak saya ketahui pula. Ini hanya sekedar sharing. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mohon maaf juga, hampir lupa kawan-kawan, sebenarnya mungkin banyak yang saya kenal tapi saya tidak sempat melakukan scrolling satu persatu, tidak sempat menyapa, bukan karena sombong tapi karena adanya keterbatasan akses. Mohon dianggap bahwa saya sudah menyapa kawan-kawan semua, baik yang sudah saya kenal maupun yang baru saya ketahui pada forum malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua, salam sehat. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan lahir batin, kesehatan berguna untuk masyarakat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin. Makasih ya Pak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Dokter. Sampai bertemu di webinar berikutnya ataupun kegiatan berikutnya. Makasih Ya. Pak Heru. Sehat Materinya selalu. dikasih nggak Mas? Iya, nanti saya berikan ya Oke, makasih materinya. banyak. Terima kasih. Mohon Makasih, maaf, Pak. saya selaku tim MCU jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menjadi narahubung di webinar ini. Saya Randy Himansyah, izin pamit undur diri. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.